Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir. Sahabat PS. Bahwa hari ini kita seperti biasa kajian rutin mengenai outlook minggu ini pergerakan emas dan forex mingguan. Ya. Jadi saya merencanakan setiap hari Selasa jam 8 malam adalah outlook mingguan kita, sehingga setelah ada pergerakan hari Senin, lalu kita tahu arah sentimen pasar mau kemana. Nah, Selasa kita akan bahas gerakan emas dan forex sampai hari Jumat, ya. Jadi kita nanti akan melakukan outlook baik forex maupun emas seminggu, gitu ya. Jadi seperti biasa kita akan mulai nanti dengan pembacaan fundamental, pembacaan fundamental yang bisa berlaku minggu ini. Lalu nanti juga kita akan bahas technical. Seperti biasa kita akan bahas emas dan beberapa pair forex. Nanti kalau misalkan ada permintaan forex yang mana, silahkan tepuk tangan atau nanti saya berikan kesempatan dalam bertanya juga. Sebelumnya saya juga akan menyapa dulu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Mu, Edi Kampana, lalu ada ada Pak Muhammad Suhur, Pak Nisma, lalu ada Mas Yuda, trader Naspat, Muhammad Taufik, ya, Ibu Nur Fauziah, lalu ada Z, ada Rusdiarto, Ibu Santi Aulia, Idianti Ngakoc, Jawa Timur, dan Ardi Ardiansah. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, sahabat FBS, kita akan mulai pembahasan mengenai fundamental dulu. Kita akan lihat seperti apa atau data-data apa saja yang akan muncul minggu ini yang harus kita pahami atau kita perhatikan. Ya. Oke, hari Senin kemarin, ya, ada Chair Powell Speaks, yaitu mungkin pasar kita belum bergerak banyak dan itu juga di akhir. Sebenarnya itu event-event akhir pekan, ya. Lalu ada Jackson Service PMI dan ASM Service PMI dari Amerika, ya. Itu juga sudah dirilis dan cukup bagus datanya, yaitu aktualnya 53,4, lebih besar dari perkiraannya. Berarti secara data ekonomi layanan jasa di Amerika itu meningkat, ya. Bahkan dia lebih tinggi lagi dari previous-nya di 50,6. Oke, latar belakang ekonomi Amerika saat ini itu cukup positif, dan kuat untuk mendukung ekonomi Amerika, sehingga keputusan Fed minggu lalu itu memberikan kejelasan bahwa ekonomi Amerika yang kuat ini bisa menahan dampak dari suku bunga tinggi, ya. Biasanya memang suku bunga yang tinggi di suatu negara itu akan berdampak pada pelemahan ekonominya, ya, pelemahan ekonominya. Sedangkan saat ini ekonomi Amerika dianggap positif bagi pandangan Fed, juga banyak pandangan pasar juga, sehingga Fed kemarin memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya dan memberikan kejelasan bahwa suku bunga belum akan dipangkas bulan Maret. Padahal dari Desember Desember awal atau pertengahan Desember tahun lalu itu pasar sudah mengantisipasi bahwa Fed akan memangkas suku bunganya bulan Maret, ya. Bahkan di awal tahun peluang itu ada di angka
69%, bahkan sampai 70% lebih ya, ada pemangkasan bulan Maret. Tetapi FOMC bulan Januari yang dilakukan minggu lalu itu memberikan kejelasan bahwa Fed tidak akan memangkas suku bunganya bulan Maret. Karena dia mungkin akan mundur ke bulan Mei atau bulan Juni untuk pertama kali dia memangkas suku bunganya. Namun, namun besaran pemangkasan suku bunga yang pas bagi Fed, nah ini pasar sudah memperhitungkan berapa angkanya. Ada beberapa analis atau institusi keuangan yang besar menganggap bahwa Fed akan memangkas hingga 300 basis point, artinya 3%. Kalau sekarang di angka 5,5%, dipangkas 3%, berarti dia berada di angka 2,5%. Jadi pemangkasan tahun ini dianggap dari 5,5% akan menjadi 2,5%. Nah, kalau dipangkas 3%, dan dalam setahun itu bisa, kalau misalkan mulai pemangkasannya bulan Mei, berarti Mei, Juni, kalau Juli atau Agustus, kira-kira masih ada 6 kali pemangkasan, sehingga 300 basis point itu kalau dilakukan 25 basis point, 25 basis point, itu nggak cukup untuk memangkas 25 basis point kali 6 kali. Berarti itu hanya 150 basis point. Padahal dibutuhkan atau perkiraan pasar adalah 300 basis point. Sehingga nanti akan ada pemangkasan yang cukup agresif di tahun ini. Nah, itu kita belum tahu kapannya, tapi pasar sudah memperkirakan 300 basis point untuk pemangkasan dari suku bunga Amerika. Ya. Jadi kalau dia mulai bulan Mei, maka ada pemangkasan yang lebih agresif. Mungkin ada 50%-nya, ada yang 25% gitu ya. Nah, kita tahu bahwa secara teori ketika ada pemangkasan suku bunga, maka mata uang negara tersebut akan melemah. Sehingga nanti kalau misalkan ada pemangkasan 25 basis point, kemungkinan dolar akan melemah. Dan kalau lebih agresif, pemangkasan 50 basis point, melemahnya lebih signifikan. Nah, itulah nanti akan menjadi penggerak pasar di pertengahan tahun ya. Jadi kalau kita bicara untuk bulan ini saja, kita masih melihat dolar masih ada di kisaran tinggi. Tapi ketika nanti masuk kepada periode-periode pemangkasan suku bunga, kemungkinan dolar akan melemah. Ya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita ketika kita mengetahui alur fundamental yang akan dijalani oleh si dolar itu, maka kita tahu dolar mau kemana. Oke, di minggu ini kita masih ada banyak data. Di sini sudah saya filter yang merah saja dan orange kalau di korektori ya. Tadi pagi ada RBA, dia tidak merubah suku bunganya di 4,35 basis point, dan cara komentarnya inflasinya itu masih tinggi dan masih siap untuk naikin suku bunga. Jadi masih si RBA ini masih belum menutup kemungkinan untuk ada kenaikan suku bunga lagi. Ya. Bahkan untuk memangkas mungkin dia juga masih harus berpikir ulang karena data inflasinya masih cukup tinggi, terutama di data tenaga kerja juga kurang mendukung ekonominya. Ya. Lalu nanti malam ada EV dari Kanada, yaitu kalau misalkan teman-teman trading USD Kanada itu akan berpengaruh walaupun tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, lalu sini kita lihat lagi yang cukup signifikan yaitu data CPI dari Tiongkok. Ya. CPI dari Tiongkok ini cukup signifikan. Apakah inflasi inflasi Tiongkok itu masih membebani ekonominya, ataukah ya justru terjadi deflasi di Tiongkok gitu ya. Selama ini memang perekonomian di Tiongkok itu tidak sebagus perekonomian di Amerika dan di Eropa. Karena dia ketika yang lain inflasi, Tiongkok masih berjuang atau berkutat atau
struggle untuk memenuhi uh, pemulihan ekonominya. Jadi ekonomi Tiongkok ini masih belum pulih, bahkan dari beberapa data ekonomi mengkhawatirkan. Lalu ada data klaim pengangguran, nah ini cukup penting, tapi karena dia mingguan itu memang sangat berpengaruh nanti pada data-data dampak-dampak yang mungkin hanya seminggu saja atau mungkin beberapa hari saja. Lalu ada FOMC member Barkin juga akan pidato, ini cukup banyak dia pidato, kayaknya dia diundang dalam satu seminar atau diundang dalam satu diskusi keuangan, ya, itu juga bisa menjadi panduan bagi pasar dia mau bicara apa, ya. Lebihnya tidak ada yang terlalu penting lagi ya, terutama dari Amerika ya. Dari Amerika datanya sedikit, justru dari sini banyak dari Kanada. Jadi kalau misalnya kita mau bicara gerakan dolar ya untuk minggu ini ya kemungkinan juga uh, uh, artinya bias bullish itu artinya sentimen bullish mungkin akan tetap berada di pasar, tapi juga gerak sideways dolar pun juga bisa berperan gitu ya. Jadi kalau kita berpandangan bahwa dolar akan menguat ya, kita berpandangan dolar akan menguat, tidak penuhnya dia akan terus menguat, tetapi dia bisa berfluktuasi. Walaupun fluktuasinya mungkin akan berjalan naik gitu ya. Yaitu dari sisi fundamental data ekonomi. Sekarang kita akan beranjak pada technical. Kita akan bahas yang pertama kali emas. Emas sebagai favorit kita. Kita lihat pertama dari daily dulu. Di sini daily-nya ini cukup kotor ya. Karena memang ada beberapa garis-garis horizontal yang saya tarik untuk support di 4 jam dan support di 1 jam. Kita cari yang bersihnya dulu aja, biar teman-teman nanti nggak terlalu bingung. Nah ini, kita lihat dulu daily-nya, emas. Kalau kita lihat daily emas, di sini ada dua bearish, ya. Di sini ada dua bearish, 1, 2, ya. Lalu dari dua bearish ini, dia tertahan di support 2014. Ya, 2014 artinya ada peluang untuk rebound, tapi tekanan bearish juga masih mendominasi. Jadi kalau kita lihat dari gerakan sebelum-sebelumnya, ini ada pergerakan sideways di area sini, ya. Ada pergerakan sideways di area sini, artinya uh, karena fundamental yang cukup beragam untuk emas, baik dari sisi safe haven ataupun dari sisi tekanan dari dolar itu sendiri, maka ada kemungkinan emas masih akan berfluktuasi sideways, gitu ya, sideways. Lalu range-nya di mana? Nah, ini range-nya kalau kita mau kasih toleransi, ini kan adalah yang saya gambar ini adalah yang sudah terjadi. Lalu range berikutnya ada di mana? Range berikutnya kalau kita mau kasih toleransi, ini ada support lagi. Lalu di sini juga ada support lagi. Sehingga kalau dengan tekanan di dominasi atau bias bearish yang masih ada di pasar, maka dia masih punya kemungkinan untuk angka 2000 ya. Nah, 2000 ini sebenarnya itu kan nanti dampaknya ya, apakah dia tembus ke bawah atau dia bisa balik rebound ya. Saat ini dengan fundamental yang beragam, maka sentimen bullish pun masih bisa menahan kejatuhan emas. Jadi kalau misalkan 2000, saya pikir di minggu ini masih bisa emas masih bisa bertahan di atasnya. Terutama nanti kalau ada eskalasi dari geopolitik dari Timur Tengah, itu juga bisa membuat emas kembali lagi ke area-area kisaran tinggi ini di kisaran 2050. Tapi saat ini karena bearish masih bisa membawa emas menuju 2000, tetapi lebih berpeluang untuk
tetap bertahan di atasnya, ya, untuk daily. Nah, kita lihat di sini ada 4. Kita lihat H4-nya mau kemana. Kalau H4-nya dia masih ada di bawah, ya. Ketika dia kemarin uji kisaran level batas tingginya, lalu dia gagal untuk memanfaatkan momentum bullish, terutama ketika di sini ada data, ya. Di sini kan dia sudah ada data tapi dia dapat momentum. Nah, ketika dapat momentum, dia gagal untuk melanjutkan ke atas. Apalagi di sini ada data yang membuat emas harus terkoreksi tajam. Ya. Makanya ketika dia terkoreksi di sini, maka kita bisa simpulkan bahwa dominasi bearishnya masih cukup kuat. Ya. Lalu gimana batasan dia untuk balik positif? Nah, untuk balik positif di sini ada beberapa resisten, ya, ada beberapa resisten. Tapi kalau di sini kita lihat, ini bisa menjadi resisten utama kita agar emas bisa balik positif. Artinya emas harus menembus R1 ini atau high minggu ini. Ini adalah R2-nya. High minggu ini, kalau dia berhasil, emas berhasil balik lagi ke atas, artinya graf candle mingguannya bisa jadi positif atau bisa jadi bullish. Tapi saat ini candle mingguannya masih bearish, ya. Nah, kalau gagal, nah ini ceritanya kita buat skenario, ya. Dia bisa balik positif kalau dia berada di atas R1, tapi kalau gagal, dia akan kembali lagi bergerak sideways di 2014 atau mungkin akan tes di sini. Ya, itu H4-nya, ya. Jadi buat teman-teman yang mau main scalping, ya, kemarin sudah dikasih rambu-rambu ketika lagi rilis NFP. Nah, saat ini rambu-rambunya adalah selama berada di bawah R1, teman-teman bisa mulai dari sell dulu, ya. Jadi ada high, sell, ada dapat $2 keluar. Itu untuk scalping, ya. Atau kalau mau main main cukup targetnya cukup di besar, ya mungkin kalau mau sell di sini targetnya 2014, ya 2014. Ya kalau ditembus lagi, ya mungkin bisa sampai di angka 2001. Ini low yang ini 2001. Oke, itu untuk emas. Kalau H1-nya nggak usah ya, soalnya nanti akan H1 ini biasa untuk diskusi, ya. Kalau misalkan lihat seperti ini memang bagus kita sell, ya. Bagusnya kita sell karena apa? Karena dia mencoba untuk menembus MA100 ini atau yang hitam ini masih gagal, dia malah bisa koreksi. Dan kalau bisa koreksi, ini targetnya aja menjadi 2022, 2023 aja nih sebagai target awal, target terdekatnya gitu, ya. Mungkin kalau jadi 2020, 2021 tembus, dia bisa balik ke 2018 atau 2016 atau 2014, ya. Jadi gitu. Ini untuk sinyal H1 saat ini, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas apa nih? Kita bahas selain emas, Aussie yang tadi dia dorongan untuk bullish. Soalnya harapan pasar saat ini kemungkinan mata uang suatu negara akan melemah ketika ada pemangkatan suku bunga. Tetapi sesuai yang diharapkan, RBA tidak memangkas suku bunga, bahkan dia memberikan indikasi atau sinyalemen bahwa inflasinya masih ada dan masih punya peluang untuk menaikkan suku bunga lagi. Ya, jadi dia belum menutup kemungkinan itu. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat daily-nya ini lebih parah dari emas. Ya, kita lihat di sini ada area support, ya. Di sini kita sudah lihat di sini ada head and shoulders, ya. Oke, ada head and shoulders dan ini sedang mengarah ke, setelah membentuk shouldersnya sedang mengarah ke target, biasanya target HNS disebutnya ini.
Ya, targetnya adalah di awal dia naik. Kita lihat angkanya berapa. Ada di 0,63. 0,6332 itu sebagai target Aussie saat ini. Ini daily ya. Ini daily. Lalu kita lihat H4-nya. Kita lihat daily-nya Aussie ada Shoulders. Ya, Shoulders. Lalu H4-nya kita lihat di sini berusaha keluar dari sideways-nya. Ini adalah area sideways. Ya, dia keluar sideways-nya mengarah ke bawah. Ya, bahkan kalau kita tarik dari sini, ini arahnya juga masih downtrend. Ya, arahnya masih downtrend, maka dia punya peluang untuk bearish. Nah, kalau seperti ini gimana? Target kan Aussie akan turun, maka trading plan kita sebaiknya memang mencari angka untuk sell, ya, angka untuk sell di mana kalau dia mau positif dia harus menembus MA50 ini agar dia kembali positif, tapi selama berada di bawah area ini maka Aussie akan tetap bearish untuk turun ya trennya. Kalau kita tadi 0,63, kalau sekarang ada di 0,6500 atau 0,9999 sekarang, target 0,6330 saja itu sudah 170 poin. 70 poin kalau kita sell di sini. Lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di sini nih. Kita lihat angkanya 0,6578 ya. Di sini kita sell atau mau tunggu tingginya dulu, udah cari tinggi ini tetap di sini SL ya. SL cari sell-nya di mana? TP-nya tadi di 0,6332. Kalau misalkan teman-teman mau tunggu lebih tinggi lagi boleh, kalau mau sell di sini juga boleh. Nah, biasanya kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, supaya nggak ketinggalan, kalau kita punya risk management maksimal lot yang ada di pasar itu misalkan 0,5 atau kita bicara reguler aja deh. Kalau lot yang ada di pasar itu maksimal ada 3 lot misalnya. 3 lot, maka taruh aja sini 1 lot dulu. Ya kan? In case dia langsung jatuh malam ini atau besok dia melanjutkan turun. Jadi nggak ketinggalan 1 lotnya. Oh, kita siapkan lagi nanti kalau dia ke atas dulu, baru sini sell lagi 1, baru dia nanti akan turun. Stop loss-nya jangan dirubah-rubah, berada di MA50. Karena apa? Ketika dia tembus ke atas MA50, itu kemungkinan trennya akan berubah, tidak lagi dominasi bearish, tapi bisa jadi dominasi bullish ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalau sudah punya level stop loss yang dipikirkan matang-matang, jangan dirubah-rubah. Gitu. Oke, sampai sini saya buka pertanyaan boleh? Kalau ada yang minta dibahas yang lainnya, sudah bahas 2, emas dan Aussie. Oke, Bu Kiki, silakan Bu. Selamat malam, Mas Aris, sama semuanya. Ya, Ya, Mas Aris, kemarin itu yang hari Jumat lalu kan data NFP-nya tuh, wow, amazing sekali kan, ya, 353.000 kan? Kenapa itu kontra sekali datanya dengan 1 hari sebelumnya, unemployment claims yang hari Kamis. Itu kan jumlah klaim penganggurannya bertambah. Kita kan rata-rata prediksi, kemarin data hari Kamis itu klaim penganggurannya bertambah. Berarti angka NFP-nya mungkin
sehingga itu kurang jumlah tenaga kerja di sektor swasta, tapi malah luar biasa. Kenapa data itu suka sinkron ya, Mas? Begitu. Ya, Kemudian ada keluar unemployment rate-nya bersamaan di hari NFP itu. Malah eh, bagus untuk dolar. Begitu, berkurang yang angka penganggurannya. Sementara hari Kamisnya itu yang klaim banyak. Nah itu, jadi kadang-kadang kita memprediksi data itu dari data sebelumnya suka menyesatkan, Mas. Itu satu, Mas. Yang pertanyaan kedua untuk Aussie, Mas. Kira-kira kalau dia jeblok turun sekali, dolar menguat, dia sampai di mana? Kalau naik, dia sampai di mana? Thank you, Mas. oke. Oke. Jawaban simpel lagi nih. Jawaban singkatnya adalah ketika kita menghadapi eh, data, ya memang data itu adalah wewenang dari pemerintah federal Amerika yang mengeluarkannya. Jadi kalau misalkan data tenaga kerja, udah pasti Departemen Tenaga Kerja yang akan mengeluarkan. Nah, itu adalah wewenang mereka. Tetapi pasar pun juga punya untuk menghitung bagaimana uh, si Departemen Tenaga Kerja ini mendapatkan angka-angka mereka. Gitu. Jadi angka perkiraan mereka bisa dapat, angka uh, apa namanya aktualnya nanti tetap menunggu di Departemen Tenaga Kerja. Tentu saja dengan teori yang sama mereka pelajari, semua bisa menghitung sebenarnya. Ya, asalkan data yang buat menghitungnya itu lengkap, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai trader retail memang bisa menghitung atau memperkirakan berapa angka yang akan keluar, gitu ya. Kalau misalkan Reuters mensurvei JP Morgan berapa nih kira-kira JP Morgan keluarkan uh, kiraannya, ya, mereka bisa JP Morgan analisnya pasti bisa mengeluarkan data tersebut. Sudah dia bisa memperkirakan angkanya berapa. Nah, Reuters ataupun Bloomberg ataupun lembaga lain itu biasanya mereka rangkum sehingga nanti ada range di mana analis memperkirakan di sekitar angka tersebut, ya. Tapi tentu saja data paling lengkap adalah data dari pemerintah federalnya. Nah, kalau misalkan membandingkan antara data tiga serangkai yang hari Jumat itu dirilis, di sini udah saya perlihatkan ya. Kalau kita bandingkan dengan unemployment claim, sebenarnya tidak bisa dibandingkan satu banding satu gitu, apple to apple gitu. Tidak bisa karena unemployment claim itu data mingguan untuk memantau secara ketat kondisi pengangguran di Amerika gitu. Sedangkan data NFP dan tingkat pengangguran yang tiga serangkai itu bahkan penggajian rata-rata itu lebih komprehensif, ya. Jadi angka-angka yang digunakan lebih komprehensif dan mungkin data klaim pengangguran itu hanya berpengaruh 10% atau 20% terhadap kontribusinya terhadap tingkat pengangguran atau terhadap data NFP atau terhadap data pengajian gitu. Jadi kita tidak ada hubungan lurus ketika klaim pengangguran itu buruk, maka akan menjadi buruk berikutnya. Atau klaim penganggurannya bagus, maka tingkat pengangguran Amerika akan bagus juga. Jadi nggak seperti itu, tidak bisa ya, direlasikan seperti itu. Ya. Jadi kontribusi data klaim pengangguran mungkin hanya 10% atau 20% untuk perhitungan tingkat pengangguran di data tingkat pengangguran tersebut. Gitu, Bu. Jadi nggak bisa dibandingin seperti itu. Nah, kalau misalkan gimana kita menyikapinya sebagai trader retail? Sebagai trader retail sebenarnya kita membaca fundamental, Bu. Ya. Biasanya dari banyak sumber, misalkan di investing, di Bloomberg, di Exit, itu kalau kita baca, biasa sih analis yang membaca ya. Riset kayak kita, saya membaca, saya banding-bandingkan, nanti saya akan mendapatkan sentimen atau kesimpulan dari beberapa artikel tersebut. Oh, ternyata pasar itu
memperkirakan data NFP-nya bagus, bagus banget. Dia tidak sebutkan angkanya, mungkin mereka menyebutnya data ekonomi Amerika kuat, terutama data tenaga kerja yang sangat kuat. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat seperti itu yang muncul, ya. Nah, bagi kita yang tidak membaca itu, ya agak sulit untuk bisa mendapatkan kiraan hal-hal seperti itu, gitu ya. Ya, itu memang pekerjaan untuk analisis untuk membaca dan membandingkan sumber-sumber tersebut, gitu ya. Tapi kami juga tidak bisa mendapatkan angka pastinya, misalkan di sini perkiraannya 187, ya kan, ternyata keluaran langsung di atas 353 K. Ini kan signifikan ya, signifikan, bahkan previousnya direvisi ke atas menjadi 333 K, gitu ya, itu cukup signifikan. Jadi tips dari saya adalah ketika akan ada data-data yang berdampak panjang, atau berdampaknya bisa bisa berdampak jangka panjang, sebaiknya kita bisa mengolah dari fundamental, sentimen di pasar seperti apa secara fundamental, lalu kita selaraskan dengan teknikalnya. Kan kayak waktu kita sebelum trading kemarin, saya sudah praktekkan bahwa fundamental seperti ini, kita lihat teknikalnya seperti ini, nah berarti posisinya apa? Oke, kita simpulkan posisinya sell, tapi kalau kita mau sell sebelum data, berarti kita harus siapkan stop loss-nya. Karena apa? Jika nanti perkiraan kita salah atau analisa kita salah, kita membatasi game tersebut, ya. Jadi jangan sampai kita overthinking atau over confidence dengan analisa kita, karena semua itu nanti wewenangnya dari si yang rilis data, gitu ya. Kita agak sulit. Mungkin kalau misalkan sekarang keluar 353 dan bulan depan pasti ada revisi lagi seperti yang kemarin terjadi, ya. Kalau ketinggian pasti besok bulan depan akan ada revisi turun, ya. Mungkin dia akan direvisi ke 300 atau ke 280. Nah, itu nanti juga akan pengaruh. Itu, Bu. Nah, yang kedua, kalau tadi Ibu bertanya Aussie mau kemana, sebenarnya tadi udah saya jelaskan, kalau Ibu tadi sudah bergabung bahwa Aussie itu sedang dalam selesai membentuk head and shoulders. Di sini ada supportnya yang sudah ditembus. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah di sini. Nah, di sini adalah 0,6330-an. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu bertanya kalau jatuh sampai mana, targetnya adalah 0,0330, ya. Nah, kalau misalkan secara H4, ya, secara H4 kita lihat dia bisa berusaha untuk bullish, ya, bisa berusaha untuk bullish, dan ini adalah batasan di mana Aussie bisa kembali positif, ya. Kalau tadi kan saya sebutkan bahwa Aussie ini sedang dalam tren turun, ya. Dalam tren turun artinya setiap dia mau rebound kemungkinan akan ditekan oleh dominasi bearish, gitu ya. Dominasi bearish menuju 0,6330 tadi, ya. Kalau kita mau sell di sekitar sekarang lah, sekarang atau mungkin bisa juga nunggu lebih tinggi, rebound lebih tinggi sedikit, atau masih mau nunggu di sini, ya, di level ini di 0,6530, ya boleh-boleh aja, ya. Yang penting awalnya adalah sell, karena apa? Karena tadi secara daily sama H4 dia sedang mengarah 0,6330. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di sini, ya. Jadi stop loss MA5, MA berapa? MA100 yang kuning ya. MA100 ini itu berada sekarang di angka 0,6577.
80 lah, 0,6580 itu stop loss-nya. Artinya apa? Artinya ketika nanti Aussie itu naik ke atas 0,6580, stop batas kerugian di situ. Ya, jangan digeser-geser. Jadi gitu. Oke, makasih banyak Mas Aris Ya, penjelasannya. sama-sama Bu. Silakan itu lagi. Ada Luz Indriana yang baru datang. Oke, Mas, saya kesempatan sudah saya kasih kesempatan Bu Nisma dulu ya. Bu Nisma boleh? Ibu apa bapak nih sebelum tahun? Silakan Bu Nisma, Bapak Nisma. Ibu Nisma, silakan dibuka mic-nya baru bicara. Ibu Lisa juga boleh. Maaf, maaf. Malam, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Silakan Bu, silakan Bu. Iya, Pak Aris, ini saya mau nanya mengenai gold. Tadi kan dibilang di sini ada 2 skenario goldnya, bisa naik, bisa turun. Nah, tadi saya nggak bisa lihat, Pak, batas R1 dengan R2-nya karena terlalu kecil saya lihat dari handphone, masalahnya. Nah, terus Oke. itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira nih menurut Pak Aris nih skenario-nya lebih cenderung ke naik atau ke turun untuk malam ini goldnya? Kan sebentar lagi ada data nih, jam 20.55 dengan jam 20.00. Kira-kira nih Pak, skenario ke arah naik atau 20.00 turun? udah lewat. Sorry, 22.00, maaf. 22.00 Kanada ya? Data Amerika. Data Data merah? Amerika. Enggak, ini cuma low impact. Optimisme ekonomi IBD. Oh, oke. Data itu boleh sedikit diabaikan Bu. Jadi artinya ketika kita menghadap namanya ya data-data yang kuning itu bisa sedikit diabaikan karena pengaruhnya agak sedikit lah ke pasar gitu ya. Tapi ntar kalau yang emas nanti saya jawab. Oke, jadi skenario kira-kira nih Pak, yang saya tanya R1, R2-nya tadi di mana? Kemudian skenario kira-kira ini naik atau turun? Cenderung naik atau turun untuk gold malam ini? Makasih. Oke, saya ulang lagi bahwa emas ini saya gedein. Oke, secara daily kita bisa lihat emas dalam tekanan bearish karena apa? Ada dua candle bearish yang cukup bodinya cukup besar-besar ya. Terus dia juga jatuh ke bawah MA berapa ini? MA 50-nya ya. Jadi kanan bearish baik secara fundamental maupun teknikal emas masih punya peluang untuk mengarah bearish ya. Lalu target itu di mana? Kita lihat di sini turun lagi ke H4, bisa lihat bahwa saat ini emas yang kemarin itu positif ya, bergerak bullish, tapi di hari menjelang rilis data NFP kemarin dia gagal untuk memanfaatkan momentum bullishnya. Bahkan ketika datanya keluar, itu juga arah atau memberikan konfirmasi bahwa emas gagal untuk menembus area-area resisten kuat yang ada di sini. Ya, ini adalah area resisten kuat yang sini sudah diperkirakan waktu awal-awal minggu lalu ya, live Telegram minggu lalu. Dan di sini dia gagal untuk menembusnya, maka dia jatuh bahkan dengan dorongan dari fundamental. Ya, jadi secara apa? Technical dan fundamental dia punya kanan bearish. Ya. Tapi juga harus diwaspadai bahwa emas juga bisa punya peran safe haven dari eskalasi risiko geopolitik. Jadi kalau kita pilih-pilih fundamental di emas ini cukup beragam, tapi walaupun beragam
tekanan bearish-nya masih lebih kuat karena dia masih merespon pergerakan dolar. Dolar yang mau kemana, dia akan berkebalikannya. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada eskalasi risiko geopolitik dan membuat emas mendapatkan peran safe haven, maka dia bisa menguat juga. Kalau dolar menguat, emas juga bisa menguat karena peran safe haven tersebut. Nah, kalau secara teknikal, kita lihat di H4, dia bisa mengarah ke 2014, bahkan mungkin bisa mengarah ke sini. Ya. Karena apa? Tekanan bearish tadi. Tetapi, kita juga harus perhatikan peluang-peluang emas untuk bisa kembali positif adalah ketika dia harus melewati MA 200 ini, ya, yang hitam. Kalau di sini saya gambarkan hitam, ini MA 200, ini adalah R1-nya. Jadi kalau saat ini R1-nya ada di 2039. Jadi selama berada di bawah R1, maka emas masih punya tekanan bearish, ya. Dia baru bisa positif ketika dia berhasil untuk kembali lagi ke atas R1, maka dia sentimen bullish-nya mungkin akan menjadi lebih intensif lagi untuk masuk pasar. Tapi selama dia di bawahnya, sentimen bullish minggir dulu, sentimen bearish-nya akan mendominasi pasar. Atau di R2-nya adalah high minggu ini. Ya, high minggu ini di sini angkanya adalah 2042. Ya. 2042 itu adalah R2-nya, ya, yaitu high minggu ini. Kenapa? Ketika dia lewatin HR2, berarti minggu ini berubah menjadi candle bullish secara mingguan, ya kan? Makanya itu bisa menjadi tanda atau konfirmasi bahwa dominasi bullish akan kembali ke pasar. Jadi R1-nya itu ada di MA 200, Bu. Lalu R2-nya ada di high minggu ini. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Bu. Ibu Lisa. Oke, silakan. Izin bertanya Pak Aris, untuk euro gimana ya? Euro, oke. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lihat euro. Fundamentalnya dulu. Fundamental euro itu cukup bearish, tetapi hari ini dia mendapatkan dorongan dari data Jerman. Ya, data hari ini apa kemarin? Data Jerman positif sehingga dia bisa menahan kejatuhan single currency euro, gitu ya. Tapi secara teknikal, kita lihat di sini bahwa momentum naiknya itu bisa berubah, ya. Kita ini sebenarnya harus diukur dulu dengan Fibonacci. Sudah seberapa jauh dia jatuh, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat apakah euro itu sudah reversal ataukah dia baru koreksi, ya. Jadi bedanya reversal sama koreksi, koreksi mungkin masih punya peluang untuk melanjutkan arah yang dominan. Jadi kalau kita lagi naik, koreksi sedikit, maka dia masih punya peluang untuk melanjutkan kenaikan. Atau sebaliknya, turun, koreksi naik sedikit, maka dia punya peluang untuk melanjutkan arah sebelumnya. Ya. Sedangkan reversal itu biasanya adalah pembalikan arah. Jika harga lagi naik, lalu ada turun, bisa disebut koreksi, ataukah reversal adalah ketika koreksinya itu melebihi 50% dari Fibonacci retracement yang kita ukur. Nah, kalau di sini saya mengukurnya dari low sini, ya, low di sini hingga ke high di sini. Maka kita bisa dapat 50%-nya adalah di sini. Oke? 50% ini ternyata di sini menjadi resisten dan support juga, di sini menjadi support sampai ditembus saat ini. Artinya euro ini sudah yang tadinya berusaha untuk rebound, berusaha untuk memanfaatkan bullish,
tetapi sudah terkoreksi atau sudah reversal untuk menjadi kembali bearish. Ya. Tentu saja mungkin juga pengaruhnya juga dari selain domestik di zona euronya, tetapi juga ada pengaruh dari penguatan dolar Amerika. Ya, jadi kanan bearishnya bisa lebih kuat. Oke, terutama saat ini posisi euro sudah berada di bawah 3 MA, MA 50, MA 100, MA 200. Dia berada di bawahnya sudah. Ya. Jadi kalau ini punya ya, dominasi bearishnya cukup kuat, gitu ya. Lalu arahnya kemana? Tidak ada arahan yang signifikan, tapi kita bisa lihat di sini ada support, ya, ini nggak lurus lagi. Ulang. Ini ada support, nah mungkin arahnya adalah ke sini. Jadi kita lihat support-support yang ada di sebelumnya, dia mau kemana. Ya, targetnya itu adalah di situ. Oke, kita turun ke H4. Turun ke H4. Apakah H4 mendukung langsung bearish ataukah dia perlu rebound dulu? Kalau kita lihat di sini percobaan bearishnya, percobaan reboundnya masih gagal, dan ini adalah resisten ini ya. Kita bisa lihat di sini nahan, sebelah sini lagi itu ada nahan kejatuhan juga. Jadi ini adalah resistennya. 1.0793 adalah resisten untuk apa? Untuk euro bisa berbalik positif. Ya. Jadi kalau bisa mengikuti jalan pikiran analisa saya selalu mencari level-level resisten yang kemungkinan akan merubah sentimen bearish menjadi sentimen bullish. Angkanya di mana? Gitu ya. Kalau misalkan di sini saya bisa lihat bahwa level 1.0793 adalah resisten di mana euro bisa berbalik positif. Bisa berbalik. Nah, untuk turunnya targetnya adalah yang tadi kita gambarkan di daily, ya. Targetnya adalah yang kita gambarkan di daily. Di sini yang paling adalah area ini. Saya gambar pakai ini aja. Ini adalah batas bawahnya. Nah, oke. Ini adalah area target dari bearishnya euro. Gitu, Bu. Areanya bisa saya sebutkan ini area 1.0635 sampai 1.0665. Itu area-area nanti kalau Ibu mau mencoba buy bisa di area tersebut. Ya. Tapi ingat karena arahnya turun, maka buy-nya itu hanya sebentar saja, jangan untuk mencari jangka panjang ya. Sampai nanti ada rambu-rambu lagi kapan euro akan positif. Oke, Bu Lisa, lanjut. Nah, sekarang kita Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Terima kasih, selamat malam Mas Aris. Selamat malam Mas. Saya mau sharing aja diskusi. Kemarin kan fundamental jobless claim sama ada yang negatif, joblessnya nambah, tapi jobsnya positif. Kemudian ADP-nya negatif. Yang bikin saya heran kenapa NFP-nya tiba-tiba jadi positif. Padahal kan ADP ini salah satu institusi swasta yang bisa jadi acuan bahwa NFP itu akan sama gitu loh. Tapi ternyata NFP-nya beda. Ternyata ILS pakai parameter yang berbeda. Makanya kemarin saya sempat seret juga itu. Karena ada zona blok di 47 malah seret sampai ke 2027. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengkombinasikan indikator SMC
apakah tepat bila saya pakai SMC ini untuk melihat konsep-konsep trader-trader institusi sehingga nggak keseret terlalu jauh. Kemudian yang kita head to head di charting D1 Gold USD dan DXY. Kalau saya lihat head to head Gold sama DXY, itu DXY sepertinya akan imbalas ke 105 bahkan ke 107. Kalau DXY-nya lari ngejar 105 107, artinya gold bisa jadi ke 2009 sampai ke 2001 kan gitu loh. Jadi kalau melihat laporan data Powell kemarin yang pagi-pagi itu jam 7, dia menegaskan setelah semalam FOMC-nya menyatakan bahwa hawkish, artinya kan secara logika ngapain kalau barang bisa dijual 110.000, terus kenapa harus jual 100.000? Artinya jika suku bunga tinggi tetap dipertahankan dan ekonomi bagus, penganggurannya bagus, perekonomian bagus, cuma manufaktur aja ya. Kemarin disebutkan manufakturnya yang agak terlambat. Beragam. Ya, kalau manufakturnya agak terlambat. Nah, kenapa harus menurunkan suku bunga? Gitu loh. Artinya kan ini gemar-gemornya Maret akan turun suku bunga. Nah, tapi analisa saya mungkin semesteran gitu loh. Jadi sepertinya ini mereka lagi bermain-main bahwa ya mungkin awal Juli atau akhir Juni atau Juli itu mereka baru akan turunkan gitu loh. Ya jadi buat apa sih nurunkan suku bunga kalau sekarang ekonomi lagi bagus gitu loh. Kalau misalnya lagi bagus justru bumerang buat dia, investasi otomatis keluar dong. Kalau keluar lagi ekonomi Amerika malah bumerang buat dia gitu loh. Jadi mungkin selama hanya data ini yang membuat gold bertahan di angka 2050 ke bawah gitu loh. Pivot juga kan 2044 terus nih. 40, 44, 44. Nah, kemudian apa namanya? Sepertinya kalau kita melihat di daily gold itu ada di 2056 sampai 2064. Feeling saya sepertinya akan jadi RBS. Menurut Mas Aris bagaimana? Makasih Mas Aris. RBS apa ya? Resistance become support, artinya dia akan bullish. Jadi begitu nyentuh di zona itu, dia nggak akan mau turun, dia pasti akan jadi RBS. Menurut saya begitu. Ya. Oke, ini pandangan yang menarik dan ini juga bisa menjadi panduan buat teman-teman yang lain ya. Kalau tadi saya menjawab Ibu Kiki bahwa unemployment claim itu mungkin hanya punya andil beberapa persen saja berhitungan tingkat pengangguran atau yang lainnya. Ini sama sebenarnya. ADP unemployment, ADP NFP lah biasanya kita nyebutnya supaya lebih gampang. ADP NFP itu kan versi swastanya, private-nya, ya. Itu tidak bisa menjadi patokan penuh, panduan penuh. Kalau ADP-nya, ADP NFP-nya itu bagus, maka NFP akan bagus. Terus sebaliknya, ADP NFP itu jelek, maka NFP akan jelek. Jadi itu tidak bisa menjadi panduan penuh. Tapi kalau misalkan kita ingin bisa mendapatkan gambaran NFP-nya mau seperti apa, ADP NFP, unemployment claim, bahkan ada data-data tenaga kerja yang lainnya itu bisa digunakan untuk memprediksi angka NFP atau NFP ini mau keluarnya di angka berapa. Tapi saya seperti saya sebutkan tadi bahwa angka NFP ini wewenang dari si Departemen Tenaga Kerja. Artinya dia punya data yang lebih lengkap dibandingkan kita. Kita kan hanya membandingkan secara kasar aja nih, ADP-nya bagus, maka kemungkinan NFP-nya bagus. Padahal ada beberapa komponen yang mungkin kita tidak tahu dalam perhitungan membuat
hal itu menjadi berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa, saya pun nggak berani mengatakan itu punya relasi garis lurus gitu ya. ADP-nya bagus, NFP bagus. ADP jelek, NFP jelek. Itu nggak bisa. Lalu yang kedua, smart money concept tadi, SMC itu bisa digunakan sih, bisa digunakan karena memang ada beberapa ilmu yang mempelajari hal itu. Hanya saja kalau misalkan saya punya sedikit untuk mempelajari SMC itu, sebenarnya volume di forex itu agak sulit kita hitung. Jadi kalau forex yang OTC, over the counter, itu agak sulit kita hitung di dunia ini berapa volumenya, ya. Nggak pernah kita bisa dapat number volume ketika terjadi trading. Misalkan volume trading kemarin nih, yang bearish ini, ya, kita nggak pernah bisa dapat volume eksaknya berapa. Jadi kalau misalkan kita menganggap bahwa bahkan pelaku pasar yang melakukan sell atau buy di candle ini, kita juga tidak pernah bisa tahu. Nah, makanya kalau misalkan ini kita mengatakan bahwa ini unik menurut saya ya, karena memang ada banyak ilmu di luaran sana yang mengatakan bahwa ini adalah candle bank. Candle bank itu artinya candle yang dilakukan oleh bank-bank besar gitu kan. Ini ada aksi jual yang dilakukan oleh bank-bank besar sehingga candle body candle itu panjang gitu. Itu untuk saya aja, cuman saya nggak bisa membantah karena memang teorinya menjadi benar, gitu ya. Ketika body panjang, maka dominasi bullish atau bearish di candle tersebut memang besar. Nah, yang bisa membuat pergerakan besar dan signifikan memang candle institusi. Atau kalau di Dow teori itu ada, sorry ini agak lupa, ada 3 tahapan. Yang pertama standar rasional, ada akumulatif, lalu berikutnya adalah distributif, ya. Ini yang satunya ini saya lupa. Yang keduanya ini akumulatif. Ini nanti ada spekulan, ada investor besar, ada investor, pokoknya semuanya ini dicampur. Ketika di sini ada pergerakan pembelian yang dianggap cukup signifikan. Nah, ketika semuanya sudah masuk, nanti akan ada masa menjadi yang ketiga adalah distributif. Ya, distributif. Makanya dalam smart money concept, kalau itu juga turunan dari Dow teori, ya, itu ada apa sih, naik, base, naik gitu. Apa sih istilahnya? Kalau drop saya tahu, drop, base, drop gitu kan. Lalu kalau yang naik apa ya? Rise, base, rise gitu. Ya, anggap aja rise lah ya. Nah, itu sama dengan konsepnya si Dow teori ini sebenarnya. Jadi ada banyak pengembangan baik dari trader-trader profesional maupun trader-trader retail kayak kita juga banyak pengembangan. Cuma kalau saya mempelajari semuanya, memang semuanya itu disebutkan dalam smart money concept, yaitu untuk mencari angka-angka berapa, level-level berapa di mana institusi keuangan besar atau investor besar akan masuk buy atau akan masuk sell, gitu ya. Itu memang teori yang cukup bagus untuk diikutin, dan itu secara praktek itu menjadi benar, gitu ya. Cuma kalau saya agak sedikit mengganjal karena apa, kita tidak pernah tahu siapa yang trading di situ, ya. Institusi besar, apakah dia spekulan besar, ataukah dia trader retail seperti kita yang ikut-ikutan aja. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau money concept juga bisa digunakan dalam memprediksi pasar. Seperti kemarin sebenarnya kita waktu minggu lalu Mas Yuda sama saya punya kesepakatan bahwa ada 2056 ini adalah area-area resisten, tapi
waktu itu saya mengatakan untuk malam ini kemungkinan ada tertahan di R2. Kalau nggak salah itu menggunakan perhitungan pivot R1, R2. Akhirnya kemarin sampai R2, akhirnya jatuh lagi gitu kan, nggak sampai di 56. Lalu apa lagi tadi? Yang terakhir apa tadi pertanyaannya? Smart money concept yang terakhir apa Mas? Tadi saya lupa. DXY, jadi head to head DXY dengan Oke, kan dengan kalau indeks DXY, dolar. betul. Kalau DXY saya ngukurnya bakal ke 105 107. Artinya kalau misalnya banyak gold trader ini kan acuannya ke DXY. Kalau misalnya DXY lari sekarang kan 104. Kalau misalnya mau lari ke 105 107 artinya gold kemungkinan besar ke 2014, 2009 atau 2001 begitu, Bang. Ya, betul. Memang kalau kita bicara pergerakan emas, AU, ini memang dia selalu berkebalikan dengan US dollar. Nah, US dollar yang mana? Yang kita pakai adalah indeks dolar. Ya, kalau di Mas Yuda menyebutnya DXY, kalau di BS ini ada US dollar ya, ada US dollar. Di sini US dollar, ada daily. Memang di sini kita bisa lihat target rebound atau target bullishnya si dolar ini adalah 105 poin sekian gitu ya. Nah, jika nanti emas dolar itu menguat sampai di 105, nah memang ada kemungkinan besar bahwa emas akan jatuh, bahkan seperti tadi saya bilang targetnya adalah di 2000. Tapi kita harus memperhatikan bahwa fundamental emas pun bisa terpengaruh oleh kondisi geopolitik sehingga dia akan menahan kejatuhannya dan menguji 2000 itu punya peluang. Tapi untuk menembus ke bawah 2000 itu masih perlu perhitungan yang lainnya gitu ya. Jadi harus ada katalis penggerak lagi untuk bisa jatuh ke bawah 2000. Pikir itu. Jadi ada satu yang saya mau bilang ya. Suku bunga Juni, Mas. Gimana? Yang suku bunga Maret dan Juni. Penurunan Maret dan Juni. Maret dan Juni. Sama yang RBS tadi, kemungkinan kalau 56 dia naik lagi ke 56, perasaan saya dia nggak akan balik lagi ke bawah. Wah, karena dalam ini dia akan merubah menjadi resisten big support. Dia akan langsung bullish ngejar ke 80. Karena kan 80 belum tembus. Menurut saya begitu. Tapi ada satu tadi kata kunci mengenai suku bunga. Oh, kenapa dia harus mangkas suku bunga ketika ekonomi kuat? Ya, kenapa sih harus pangkas padahal ekonominya kuat gitu kan? Betul. Nah, itu jawabannya adalah bisnis di Amerika itu mungkin tidak kuat menahan suku bunga tinggi, Mas. Semua bisnis pasti mengharapkan suku bunga, itu kan kalau Fed menaikkan suku bunga, itu termasuk suku bunga pinjaman. Ya, bukan cuma suku bunga tabungan loh, bukan suku bunga deposit, tapi suku bunga borrowing cost itu juga naik. Sehingga ketika Fed kan sebelum ada kenaikan suku bunga, mereka tuh seneng tuh ada di 0,5% suku bunga di Amerika. Jadi tuh banyak orang ekonominya bergerak. Karena apa? Investor tidak takut untuk pinjam duit ke bank karena bunganya hanya 0,5%, sehingga dari dia pinjam duit, ekonomi bergerak, lalu bisnis bergerak, lalu ekonomi bergerak. Nah, itu menjadi full employment di Amerika, ya kan? Tapi jika terjadi kenaikan suku bunga sampai di angka 5,5%, itu membuat ekonominya turun, Mas. Dampak teorinya dia turun. Tapi secara fakta saat ini, ekonomi Amerika masih kuat. Ya. Saat ini ekonomi Amerika masih kuat. Tapi pertanyaannya, kenapa harus capek-capek nungguin suku bunga? Karena apa?
jangan sampai bisnis uh, di Amerika itu menjadi anjlok atau mereka tutup buku, tutup perusahaan hanya karena dia tidak bisa bayar uh, pinjaman yang dengan bunga 5,5%. Jadi makanya para pebisnis atau para pelaku ekonomi itu berharap suku bunga diturunkan. Ini termasuk suku bunga pinjaman perumahan ya. Karena kalau ekonomi juga bisa dinilai dari KPR. Kalau KPR orang itu banyak, tinggi, maka ekonomi negara tersebut bagus. Ya. Tapi kalau KPR itu sedikit, orang yang minjem duit ke bank itu sedikit, itu kan bisa menandakan ekonominya lesu. Nah, makanya Fed punya ancang-ancang untuk memangkas suku bunganya untuk apa? Untuk memicu lagi pebisnis ini untuk bergerak dan tidak terbebani oleh suku bunga tinggi. Tuh, jadi emang siklusnya seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa dibiarkan suku bunga itu berada di kisaran tinggi. Ya. Kalaupun dia suka dengan 5,5%, itu harus butuh penyesuaian panjang, Mas. Misalnya, ada satu perusahaan besar misalnya, dia minjem waktu itu masih di 0,5%. Ya, seneng dong bunganya kecil. Tapi ketika suku bunga Fed itu naik jadi 5,5%, maka yang dia belum lunas sampai tahun ini ya mereka harus bayar dengan suku bunga di 5,5%. Dan itu menjadi cost bagi perusahaan, dan itu menjadi beban bagi perusahaan. Nah itu pemerintah federal dan bank sentral itu tidak menginginkan itu. Dia pengen bunganya itu ada di level rasional yang bisa diterima oleh para pebisnis. Jadi gitu Mas. Kalau angka nikel saya yakin sih memang Mas Yuda sudah paham. Ya di sini saya juga bisa gambar ada 2000, di sini ada area 2056 sampai 2060 itu menjadi resisten. Nah, ketika nanti ada pemangkasan suku bunga, ada kemungkinan emas akan lanjut naik bahkan mungkin sampai 2100. Cuma kita bisa lihat di sini sudah beberapa kali ditembus, ini satu, ini dua. Nah, apakah nanti yang ketiganya itu langsung lanjut ataukah dia balik lagi? Ini kan butuh katalis penggerak yang baru atau katalis penggerak lagi gitu. Ya, gitu Mas. Oke, makasih Mas Ari. Ya, sama-sama Mas. Oke, ini sudah berapa menit ini? Wah, udah lama banget ini. Oke, mungkin teman-teman bisa dari dua pair tadi yang kita sudah bahas ya, emas dan Aussie, bahkan euro tadi juga sudah kita bahas. Mungkin sahabat trader, sahabat FDS bisa trading di tiga pair tersebut dengan rambu-rambu yang tadi dan juga level-level stop loss yang menjadi level antisipasi ketika terjadi kesalahan posisi. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini dan juga terima kasih sudah berkontribusi dalam pertanyaan bahkan sharing-sharing mengenai fundamental dan teknikal. Saya Aris undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.